Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Amelia. Saya guru PAI di SDN 5 Sukawargi yang berada di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Di sini, saya akan menjelaskan pembelajaran kelas 3 yaitu tentang Asmaul Husna, Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Mendengar. Adapun peta konsep yang telah saya buat yaitu 1. Pengertian Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Mendengar. 2. Bukti-bukti bahwa Allah itu Maha Mengetahui dan Allah Maha Mendengar. Yang ketiga, dalil-dalil Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Mendengar. Dan yang terakhir adalah manfaat bagi orang yang yakin bahwa Allah itu Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Marilah kita simak pemaparannya. Semoga bermanfaat. Belajar tentang Asmaul Husna, Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Mendengar. Pasti kalian sudah pada tahu bahwa Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat. Dan Allah juga Maha mendengar apa yang kita bicarakan. Next, ke peta konsep. Ini kita lihat ada peta konsep ya, bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar itu. Yang pertama, yang akan saya paparkan yaitu pengertian Allah Maha Mengetahui. Dan yang kedua, bukti bahwa Allah itu Maha Mengetahui. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang yakin bahwa Allah Maha Mengetahui. Kisah keteladanan dan manfaat orang yang yakin bahwa Allah Maha Mengetahui. Yang kedua, Maha Mendengar. Pengertian Allah Maha Mendengar, bukti bahwa Allah Maha Mendengar, dalil bahwa Allah Maha Mendengar, ciri-ciri orang yang yakin bahwa Allah itu Maha Mendengar, dan manfaat orang yang yakin bahwa Allah itu Maha Mendengar. Next. Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui merupakan dari Asmaul Husna ialah Al-Alim. Al-Alim dalam Asmaul Husna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Jadi Allah itu mengetahui gerak-gerik kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Allah Maha mengetahuinya. Dan semua yang ada di alam semesta ini Allah Maha mengetahuinya. Semua yang kita kerjakan selalu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui apa yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 101 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-An'am ayat 101. Yang kedua, bukti bahwa Allah itu Maha mengetahui. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah mengetahui apa isi hati setiap manusia. Allah mengetahui peristiwa yang sudah akan terjadi. Bahkan hanya Allah saja yang mengetahui kapan waktu tepatnya kiamat terjadi. Hanya Allah yang mengetahui semua itu. Bukti sederhana bahwa Allah Maha Mengetahui dapat dilihat dari ciptaannya yang terhampar di alam semesta kita yang meliputi 1. Alam benda dengan segala bentuk dan macamnya. 2. Alam tumbuhan dengan segala rumpun dan macamnya. 3. Alam binatang dengan segala spesies dan macamnya. 4. Alam manusia dengan berbagai warna kulit, suku bangsa, dan bahasa. Nah, itulah bukti bahwa Allah Maha Mengetahui. Yang menegaskan bahwa Allah Maha Mengetahui terdapat pada surat An-Nisa ayat 176 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Quran surat An-Nisa ayat 176. Ciri-ciri orang yang yakin bahwa Allah Maha Mengetahui. 1. Tidak berbuat maksiat sekalipun tidak ada orang yang melihat. Walaupun kita hanya sendirian saja, jangan pernah kita melakukan hal-hal yang cela. Karena Allah itu Maha mengetahuinya. Walaupun kita bersembunyi dimanapun berada, Allah Maha mengetahuinya. Kita bermaksiat walaupun tidak ada yang melihat,
Allah itu melihat kita, memantau kita. Maka jangan sesekali kita berbuat yang tercela. Yang kedua, selalu berhati-hati di setiap tingkah laku dan ucapan. Tingkah laku kita harus dijaga, perkataan kita harus dijaga, karena semuanya dipantau dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, setiap hari menyempatkan diri membaca buku yang bermanfaat, karena Allah tidak pernah lengah untuk melihat kita. Allah pasti melihat kesungguhan kita. Kalau kita rajin belajar, rajin membaca, rajin mengaji, Allah pasti akan memberikan pahala yang setimpal dengan yang kita lakukan. Oleh karena itu, untuk meyakini bahwa Allah itu Maha Mengetahui, kita jangan pernah melakukan hal-hal yang buruk. Kita jangan pernah melakukan maksiat, karena semua itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji. Berbicara yang baik, bertingkah lakulah yang baik. Itu tanda ciri-ciri orang atau ciri-ciri kita yakin bahwa Allah itu Maha Mengetahui. Alkisah, ada 3 santri masing-masing diberi seekor ayam oleh kiainya. Perintahnya jelas, mereka harus bisa memotong ayam tersebut di sebuah tempat yang tidak diketahui siapapun. Para santri dipersilahkan untuk melaksanakan tugas sang kiai. Santri pertama memotong ayam tersebut di dalam gua. Tidak ada yang melihatnya. Ia pun tersenyum dengan puas. Ia yakin bahwa kedua temannya tidak mampu memenuhi permintaan kiai. Santri kedua pergi ke hutan yang lebat. Ia memotong ayamnya. Tidak ada siapapun yang mengetahuinya. Ia pun tersenyum puas. Menurutnya, ia telah berhasil melaksanakan tugas dari sang kiai. Namun, tidak demikian dengan santri yang ketiga. Ia bahkan tidak berusaha mencari tempat yang aman untuk menyembelih ayam tersebut. Keesokan harinya, 3 santri tersebut dikumpulkan. Sang kiai segera memanggil santri yang pertama. Ia menceritakan bahwa dirinya telah berhasil menyembelih ayamnya di sebuah gua yang tidak pernah dijangkau oleh manusia. Mendengar penjelasan tersebut, sang kiai terdiam. Kemudian, ia memanggil santri yang kedua. Ia pun merasa sudah berhasil memotong ayam tersebut. Ia bercerita telah memotong ayam tersebut di sebuah hutan yang sangat lebat dan sangat yakin tidak ada seorang pun mengetahui apa yang ia kerjakan. Mendengar pemaparan tersebut, sang kiai tetap diam dan terlihat biasa-biasa saja. Giliran santri yang ketiga, ia pun menghadap sang kiai. Namun, ayamnya masih hidup. Tentu saja santri yang ketiga ini jadi cemoohan teman santri yang lain. Berbeda dengan sikap sang kiai, ia meminta kepada santri yang lainnya untuk diam dan mendengarkan alasan mengapa ayamnya tidak dipotong. Kemudian, santri yang ketiga menjelaskan bahwa ia tidak bisa menemukan tempat yang paling aman dan tidak bisa dilihat oleh siapapun. Menurutnya, dimanapun kita berada tentu tidak pernah lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar penjelasan tersebut, sang kiai merasa kagum dan puas atas keberhasilan menghayati keberadaan Allah. Santri tersebut diangkat menjadi pembimbing para santri yang mondok di pesantren tersebut. 5. Manfaat orang yang yakin bahwa Allah Maha Mengetahui. Hikmah bagi kita yang meyakini tentang Asmaul Husna Al-Alim adalah 1. Menanamkan rasa takut untuk berbuat jahat. Jadi, kapanpun, dimanapun, kita harus takut untuk melakukan perbuatan yang jahat karena akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menanamkan rasa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, memantapkan hati orang yang beriman. Yang keempat, memberikan ketenangan kepada orang yang beriman. Dan yang kelima, menjauhkan diri dari sifat sombong dan takabur. B. Allah Maha Mendengar. Pengertian Allah Maha Mendengar. Allah Maha Mendengar merupakan arti dari Asmaul Husna As-Sami. Allah itu As-Sami, artinya bahwa Allah itu mendengar segala ucapan kita.
apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan. Allah mendengarnya. Baik secara lisan, berbisik-bisik, maupun suara yang masih di dalam hati kita. Allah pasti akan mengetahuinya. Kita harus senantiasa berkata yang baik-baik dalam lisan maupun dalam hati. Karena semua perkataan kita akan diminta tanggung jawabannya. Perilaku yang mencerminkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat Maha mendengar adalah kita harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara, terlebih guru atau orang tua kita. Allah juga mendengar doa kita. Untuk itu, marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Kukabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Adapun bukti bahwa Allah itu maha mendengar. Bukti sederhana bahwa Allah maha mendengar adalah sebagai berikut. A. Terkabulnya doa-doa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila belum terkabulkan di dunia akan dikabulkan di akhirat. B. Terciptanya keseimbangan alam. C. Terciptanya bahasa-bahasa di dunia. Dan D. Terjalinnya komunikasi antar bangsa. Bukti bahwa Allah itu maha mendengar. Bukti sederhana bahwa Allah maha mendengar adalah sebagai berikut. A. Terkabulnya doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila belum terkabulkan di dunia akan dikabulkan di akhirat. B. Terciptanya keseimbangan alam. C. Terciptanya bahasa-bahasa di dunia. Dan D. Terjalinnya komunikasi antar bangsa. Dalil Al-Quran bahwa Allah itu maha mendengar. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah maha mendengar adalah terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 61 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa annallaha sami'un basir. Yang artinya, dan sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Quran Surat Al-Hajj ayat 61. Dan terdapat juga pada Quran Surat Al-Muzadilah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Yang artinya, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua, sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Quran Surat Al-Muzadilah ayat 1. Ciri-ciri orang yang yakin bahwa Allah itu maha mendengar. 1. Tidak ragu dalam berdoa karena yakin Allah pasti mendengarkan. 2. Selalu optimis dalam menghadapi segala pekerjaan. Dan 3. Selalu mendengarkan hal-hal yang positif. Manfaat orang yang yakin bahwa Allah maha mendengar. 1. Berusaha menjadi pendengar yang baik dan objektif. 2. Menghargai pendapat orang lain. Dan 3. Bersedia menerima nasihat dan mau menasehati orang lain. Tadabbur sebagai pengamalan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar dan maha mengetahui dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menjaga lisan kita untuk tidak menggunjing, mengolok-olok, memfitnah, menyebarkan kebencian, menjelek-jelekan orang lain, dan berbicara kotor, serta perbuatan tercela lainnya. Hanya setan yang menyukai perilaku seperti itu.
Sungguh Allah Subhanahu wa taala membenci perilaku yang demikian. Karena itu, mari kita hindari perilaku buruk tersebut. Pemaparan saya cukupkan sekian. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.